Assalamualaikum. Saya Rosa Febrianti dengan NPM 212151112 dari kelas 2021C, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan soal UTS teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, MPD. Soal yang pertama yaitu, tuliskanlah 67895 ke dalam sistem bilangan Babilonia dan lambang bilangan Maya. Dalam bilangan Babilonia 67895 kita ubah dulu bentuknya ke bentuk seperti ini, yaitu 18 kali 60 pangkat 2 ditambah 51 kali 60 pangkat 1 ditambah 35. Maka lambang bilangan Babilonianya yaitu seperti ini, dengan segitiga merah ini sebagai sepuluhan dan ini sebagai satuan yang segitiga terbalik seperti ini. Maka ini dibacanya 18. Nah, kalau ini merupakan pangkat 2, ini merupakan pangkat 1. Ini merupakan 50 dan ini merupakan 1. Yang ini 30 dan ini merupakan 5. Jadi hasilnya dalam bilangan Babilonia seperti ini. Lalu selanjutnya ada bilangan Maya. Dalam bilangan Maya juga 67895 diubah dalam bentuk seperti ini. Jadi 9 dalam kurung 18 kali 20 pangkat 2 ditambah 8 kali 18 kali 20 pangkat 1 ditambah 10 kali 20 ditambah 15. Maka lambang bilangan Mayanya seperti ini. Nah, dengan yang ini merupakan 9. Karena ini yang ini satu garis ini merupakan angka 5 dan satu noktah ini berupa satu satuan. Jadi ini dibaca 9. Lalu yang ini 8, yang ini 2 garis. Karena satu garis melambangkan angka 5, maka 2 garis melambangkan angka 10. Begitupun yang ini dengan 3 garis merupakan bilangan 15. Maka dalam bilangan Maya 67895 dituliskan seperti ini. Lalu soal selanjutnya nomor 2, tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan akar 6 dikurangi akar 2 dalam bentuk polar dan Euler. Yang pertama dalam bentuk polar. Nah, dalam bentuk polar bentuknya seperti ini ya. Jadi Z sama dengan X ditambah Y, maka Z sama dengan R dikali cos alpha ditambah I sin alpha. Nah, di sini di soal diketahui bahwa kan ini bentuknya Z sama dengan X tambah Y ya, maka akar 6 merupakan X dan Y-nya merupakan negatif akar 2. Karena diketahui X sama dengan akar 6, Y sama dengan negatif akar 2, karena X-nya positif dan Y-nya negatif, maka berada di kuadran 4. Seperti ini gambarnya. Nah, ini kan X-nya daerah sini positif. Nah, sedangkan Y di sebelah sini merupakan daerah yang negatif. Maka hasilnya seperti ini gambarnya. Nah, dalam bentuk polar itu kita harus mencari R. Mencari R dengan cara akar dari 6 kuadrat, 6-nya dari sini, akar 6-nya ditambah negatif akar 2 kuadrat, atau rumusnya itu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Maka akar 6 kuadrat sama dengan 6 ditambah akar negatif akar 2 dikuadratkan menghasilkan 2, maka hasilnya akar 8. Akar 8 itu kan kalau dalam akar itu 4 dikali 2. Nah, 4-nya dikeluarkan maka menghasilkan 2 akar 2. Lalu untuk mencari sudutnya kita menggunakan rumus sin theta. Sin
cara mencari sudutnya yaitu dengan sin theta sama dengan Y per R. Y-nya kita substitusikan yaitu negatif akar 2, R-nya kita substitusikan juga yaitu 2 akar 2 yang tadi telah kita cari. Maka dihasilkan negatif 1/2. Nah, untuk mencari sudutnya itu, sudut berapa yang menghasilkan sinnya itu negatif 1/2. Karena di kuadran 2, karena di kuadran 4, maka alfanya itu besar derajatnya itu 330 derajat karena ada di kuadran 4. Maka bentuk polarnya yaitu bentuk polar dari akar 6 dikurangi 1 akar 2, yaitu kan rumusnya R dikali cos theta ditambah I sin theta. Maka kita substitusikan besaran derajatnya yaitu 330 derajat dan R-nya 2 akar 2. Maka diperoleh bentuk polarnya seperti ini. 2 akar 2 dikali cos 330 derajat ditambah I sin 330 derajat. Nah, yang B-nya kita cari dalam bentuk Euler. Dalam bentuk Euler itu E pangkat Z sama dengan E pangkat X ditambah IY. Maka sama dengan E pangkat X dikali E pangkat IY. Maka diperoleh EZ sama dengan E pangkat X dikali E pangkat IY. E pangkat X dikali E pangkat IY merupakan cos theta ditambah I sin theta. Sudah ketentuannya dari sana. Nah, lalu kita substitusikan X-nya akar 6, maka diperoleh E pangkat akar 6 dikali cos. Theta-nya kita ganti dengan sudut 330 derajat yang sebelumnya telah kita peroleh, ditambah I sin 330 derajat. Maka E pangkat akar 6 dikali cos 330 derajat yaitu 1/2 akar 3 ditambah I sin 330 derajat yaitu negatif 1/2. Maka dihasilkan bentuk Eulernya E pangkat akar 6 dikali 1/2 akar 3 dikurangi I 1/2. Soal yang ketiga yaitu misalkan operasi tambah dan kali dalam sistem bilangan real didefinisikan sebagai berikut. A ditambah B sama dengan A ditambah 2B dikurangi 5, yang B A dikali B sama dengan 2A ditambah B kurangi AB. Apakah A dan B ini memiliki inverse? Maka harus kita buktikan. Yang pertama kita cari identitas dari A ditambah B sama dengan A ditambah 2B dikurangi 5. Dalam mencari identitas, B kita ganti dengan P, maka diperoleh A ditambah 2P dikurangi 5 sama dengan A, karena identitas itu sama dengan A kan. Nah, lalu agar di ruas sebelah kiri itu hanya tersisa P, maka A dan negatif 5 kita pindah ruaskan, jadi A menjadi negatif dan 5 menjadi positif. Lalu A dikurangi A habis, maka tersisa 5. Nah, agar hanya tersisa P, maka kedua ruas kita bagi 2. Maka ini habis jadi P sama dengan 5/2. Identitasnya yaitu 5/2. Nah, sekarang kita cari inverse-nya. Inverse-nya itu A ditambah 2I dikurangi 5 sama dengan identitas. Nah, A tambah 2I kurangi 5 itu dari sini ya, A ditambah 2B kurangi 5. Hanya B-nya kita ganti dengan I. Nah, sama dengan identitas. Identitasnya telah kita peroleh tadi yaitu 5/2, maka kita substitusikan yaitu 5/2. Nah, agar di ruas kiri hanya tersisa I, maka A dan negatif 5 kita pindah ruaskan ke kanan, A menjadi negatif dan 5 menjadi positif. Maka diperoleh 5/2 dikurangi A ditambah 5, lalu 2I sama dengan
5/2 ditambah 5, yaitu menghasilkan 15/2 dikurangi A, maka I sama dengan ini 2-nya kita bagi di sini agar di ruas kiri hanya tersisa I. Maka dihasilkan 15/4. Ini kan kalau dibagi 2 itu jadinya 1/2 ya. Jadi dikali 1/2. Jadinya 15/4 dikurangi A/2. Sebentar. Nah, jadi kan ini 15/2 dikurangi A dikali 1/2. 1/2 dikali 15/2 menghasilkan 15/4. 1/2 dikali negatif A menghasilkan negatif A/2. Maka kita jumlahkan dengan menyamakan penyebutnya, yaitu 4 dibagi 4, 15, 4 dibagi 2, 2 dikali A, negatif 2. Maka diperoleh inversenya itu 15 kurangi 2A/4. Nah, lalu kita cari yang B. Nah, identitas dari A dikali B ditambah 2A ditambah B dikurangi AB sama seperti tadi. B-nya kita ganti dengan P, yaitu menjadi 2A ditambah P dikurangi AP. Yang ini diubah menjadi seperti ini, sama dengan A karena identitas. Nah, agar di ruas kiri hanya tersisa P, maka 2A kita pindah ruaskan menjadi negatif. Nah, tersisa P dikurangi AP sama dengan A dikurangi 2A. Ini itu merupakan sifat distributif kan, jadi P-nya bisa kita keluarkan seperti ini. Jadi P dikali dalam kurung 1 dikurangi P. Ini sama aja kan kalau didistribusikan menjadi P dikurangi AP, kembali lagi ke bentuk ini. Nah, agar memudahkan kita dalam perhitungan, jadi diubah dalam bentuk seperti ini. A dikurangi 2A menghasilkan negatif A, maka P sama dengan negatif A dibagi 1 kurangi 1 dikurangi A. Ini harusnya A ya, bukan P. Lalu kita cari inversenya. Kita cari inversenya sama seperti tadi. Bentuk ini B-nya kita ganti dengan I, yaitu menjadi 2A ditambah I dikurangi AI sama dengan identitas. Identitasnya telah kita peroleh, yaitu negatif A per 1 dikurangi A. Maka 2A kita pindah ruaskan menjadi negatif. Nah, tersisa I dikurangi AI. Nah, agar mempermudah kita ubah bentuknya menjadi seperti ini. Jadi I dalam kurung 1 dikurangi A. I dalam kurung 1 dikurangi A sama dengan ini, samakan penyebutnya untuk mengurangi, yaitu 1 kurangi A. 1 kurangi A dibagi 1 kurangi A 1, lalu dikali negatif A 1 dikurangi A dibagi 1 menghasilkan 1 dikurangi A dikali negatif 2A. Nah, yang ini. Maka dihasilkan negatif A dikurangi 2A ditambah 2A kuadrat per 1 kurangi A. Maka hasilnya I sama dengan negatif A dikurangi 2A ditambah 2A kuadrat per 1A kuadrat. Nah, sebetulnya ini bisa disederhanakan ya. Jadi negatif A dikurangi 2A itu kan negatif 3A ditambah 2A kuadrat per 1 dikurangi 2A ditambah A kuadrat. Maka kesimpulannya, jadi setiap unsur masing-masing memiliki inverse. Lanjut ke soal yang keempat. Soal yang keempat yang A yaitu DBET basis 15 dibagi PT basis 15. Dalam basis 15, angkanya merupakan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai
9, P-nya merupakan 10, B-nya merupakan 11, D-nya merupakan 12, T-nya merupakan 13, E-nya merupakan 14. Jadi dari 1 sampai 14 kalau basis 15. Nah, yang pertama, berapa kali PT agar menghasilkan DBET? Maka kita coba dulu dikali 1. 1 dikali PT dalam basis 15 itu menghasilkan PT. Menghasilkan PT. Di sini kita tulis 1. Kita tulis 1. Ini kita kurangi, T-nya kita turunkan. E-nya turunkan. B-nya, B di sini kan 11. 11 dikurangi 13 tidak bisa, maka kita pinjam ke D1, jadi 11 ditambah 15 yaitu 26. 26 dikurangi T dikurangi 13 yaitu 13. 13 merupakan T, jadi kita tulis T. Karena tadi sudah dipinjam 1 di D-nya, maka tersisa 11. Kan asalnya 12 dipinjam 1, jadi sisanya 11. 11 dikurangi P atau 11 dikurangi 10 sama dengan 1. Jadi dihasilkan 1 TET. Ini agar mempermudah ya, 10. P-nya merupakan 10, B-nya 11, D-nya 12, T-nya 13, dan E-nya 14. Maka dikali berapa PT agar menghasilkan 1 TET? Kita coba dikali dengan 2. Dikali 2, PT dikali 2, 2 dikali T yaitu 26. 26 dalam basis 15 itu 1 dikali 15 ditambah B. B-nya kita simpan, satunya kita simpan di sini. P dikali 2, 20 ditambah 1. Jadi 21. 21 di dalam basis 15 yaitu 1 dikali 15 ditambah 6. Ini harusnya ditambah. Kita tulis 6. Karena sudah tidak ada angka lagi, maka satunya kita tulis. Jadi dihasilkan 16B. Maka kita kurangi, T kita turunkan. 14 dikurangi 11 itu 3. Dan 13 dikurangi 6 itu 7. 1 dikurangi 1 habis. Jadi menghasilkan 73T. Nah, sekarang berapa dikali PT agar menghasilkan 73T? Kita coba dengan mengalihkan PT dengan P. Seperti ini. PT dikali P. T dikali P dikali T yaitu 130. P-nya itu kan 10, T-nya 13, maka dihasilkan 130. 130 dalam basis 15 yaitu 8 dikali 15 ditambah 10. P-nya kita 10 itu merupakan P, jadi P-nya kita simpan, 8-nya kita simpan di atas. Sekarang P dikali P atau 10 dikali 10 menghasilkan 100. Karena tadi ada sisa 8, maka kita jumlahkan menjadi 108. 108 dalam basis 15 yaitu 7 dikali 15 ditambah 3. 3-nya kita tulis. 7-nya kita tulis. Karena sudah tidak ada angka lagi di depannya. Maka menghasilkan 73P. Di sini ditulis, lalu kita kurangkan. Sekarang 13 dikurangi 10 sama dengan 3. Karena kita ingin 2 digit di belakang koma, maka kita harus meminjam 2 0. Jadi dihasilkan koma 0. Seperti ini, agar kan ini hasilnya 3. Nah, karena 3 tidak bisa diganti dengan PT, maka kita harus meminjam 2 0 agar menghasilkan 300. 300 kan masih bisa dibagi oleh PT. Nah, jadi
Karena tadi meminjam 20, kita tuliskan koma 0. Jadi dihasilkan 300. Sekarang berapa kali PT agar menghasilkan 300? Kita coba dengan mengalihkan dengan 4. 4 dikali 3 yaitu 52. 52 dalam basis 15 yaitu 3 dikali 15 ditambah 7. 7-nya kita simpan. Kita tulis 3-nya kita simpan di atas. Sekarang P dikali 4, 40. 40 karena tadi ada sisa 3 menjadi 43. 43 dalam basis 15 yaitu 2 dikali 15 ditambah T. T-nya kita tulis. Karena sudah tidak ada angka lagi di depannya, maka 2-nya kita tulis. Jadi PT dikali 4 menghasilkan 2T7. Di sini kita tulis 4. Ini kita kurangkan, 0 kurangi 7 tidak bisa, maka pinjam ke sini 1. Karena ini basis 15, maka yang dipinjam itu 15. 15 dikurangi 7, 8. Ini sisa 9. Ini 0 dikurangi T tidak bisa. Kita pinjam ke sini 1, jadi 15 dikurangi 13. Menghasilkan 18. Nah, jadi DBET basis 15 dibagi PT basis 15 menghasilkan 12 P,04. Lalu selanjutnya soal nomor 4B yaitu TPDB basis 14 dibagi B35 basis 14. Dalam basis 14 angkanya hampir mirip dengan 15, hanya saja tadi angka dalam basis 15 batasnya hanya sampai E atau sampai 14. Nah, kalau basis 14 batasnya itu sampai T atau 13. Agar memudahkan kita tulis kembali P-nya 10, B-nya 11, D-nya 12, T-nya 13 agar tidak lupa. Nah, sekarang berapa kali B35 yang menghasilkan TPDB? Kita coba dikalikan dengan 1. B35 dikali 1 yaitu B35, lalu kita kurangkan. B-nya kita turunkan. D-nya 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Ini seharusnya tidak ada ya. Tidak ada 9. Salah nulis tipe. Nah, D 12 dikurangi 5 itu 7. 11 dikurangi 3. 11 dikurangi 3 itu 7 juga. Lalu 13 dikurangi 11. Coba. Ini harusnya TPDB 9, soalnya salah nulis. Nah, jadi harusnya B35, ini B ya, 9. Ini tadi sudah betul. 9-nya kita turunkan. B dikurangi 5 atau 12 dikurangi 5 yaitu B-nya kita turunkan dulu, yaitu lalu D 12 dikurangi 5 7, P 10 dikurangi 3 7, dan 13 dikurangi 11 yaitu 2. Jadi ini soalnya salah ya, harusnya seperti ini. Agar supaya rapi. TPDB TPDB 9, B35. Harusnya soalnya seperti ini. Basis 14 ini salah nulis ya.
Nah, lalu dihasilkan 277B9, 9-nya turunkan, B-nya turunkan. Ini 10, 11, 12, 13. 12 dikurangi 57, 10 dikurangi 37, dan 12 dikurangi 11, 2. Jadi dihasilkan 277B9. Lalu berapa kali B35 agar menghasilkan 25P1 agar menghasilkan 277B9? Kita coba dengan dikalikan dengan 3. B35 dikali 3, 3 dikali 5, 15. 15 dalam basis 14 itu 1 dikali 14 ditambah 1. 1 kita tuliskan di sini. Satunya lagi yang ini kita simpan di sini. 3 dikali 3 9, karena tadi ada sisa 1 jadi 10. 10 dalam basis 14 ditulis dengan P. Lalu B dikali 3 yaitu 33. 33 dalam basis 14 yaitu 2 dikali 14 ditambah 5. Maka 5 kita tulis di sini. Karena tidak ada angka lagi, maka 2 ditulis di sini. Maka dihasilkan 25P1. 3-nya kita tulis di sini karena tadi dikali 3. Lalu kita eliminasi. 9-nya turun. 11 dikurangi 1 menghasilkan 10 atau P. 7 dikurangi P tidak bisa, minjam ke depan, jadi 7 ditambah 14. Maka hasilnya 21. 21 dikurangi 10 menghasilkan 11 atau B. Karena tadi sudah dipinjam 1 7-nya, maka tersisa 6. 6 dikurangi 5, 1. Jadi hasilnya 1BP9. Karena ini masih bisa dibagi, kita coba B35 dikali 2 agar mengurangi 1 BP9. Kita coba dikali dengan 2. 5 dikali 2 menghasilkan 10 atau P. 3 dikali 2 6. B dikali 2 22. 22 dalam basis 14 yaitu 1 dikali 14 ditambah 8. 8 disimpan, 1 juga disimpan di sini karena sudah tidak ada angka di depannya. Jadi dihasilkan 186P. Kita kurangi, 9 dikurangi P tidak bisa, pinjam ke depan jadi 14 ditambah 9 yaitu 28. 28 dikurangi 9 ditambah 14, maka dihasilkan 25. 25 dikurangi tadi P ditambah 9 itu harus 9 minjem ke depan 1 jadi ditambah 14 harusnya, bukan 15 karena ini basis 14. 9 ditambah 14 23. 23 dikurangi P dihasilkan 13 atau T. Lalu karena tadi sudah dipinjam 1 maka tersisa 9. 9 dikurangi 6 3. B dikurangi 8 atau 11 dikurangi 8 3, maka dihasilkan 33T. Karena kita ingin 2 digit di belakang koma, maka kita tambahkan 0. Di sini kita tambahkan koma. Nah, sekarang hasil kali B35 dikali berapa agar mengurangi 33T 0. Kita coba kali dengan 4. B35 dikali 4, 5 dikali 4 20. 20 dalam basis 14 yaitu 1 dikali 14 ditambah 6. 6 simpan sini, 1 simpan di sini. Sekarang 4 dikali 3 12. 12 karena tadi tersisa 1 jadi ditambah 1 jadi hasilnya 13 atau T. Sekarang B dikali 4 yaitu 44. Dalam basis 14 44 itu 3 dikali 14 ditambah 2. 2-nya kita tulis, 3-nya kita tulis juga di depan. Maka dihasilkan 32T6. Kita eliminasi, 0 dikurangi 6 tidak bisa, minjam ke depan. 14 dikurangi 6 8.
karena tadi tersisa 12 karena dipinjam 1, jadi 12 dikurangi T. Tidak bisa, minjam ke depan 1. 12 ditambah 12 ditambah 14 jadi 26. 26 dikurangi T, maka dihasilkan T. Jadi hasilnya T8. Nah, karena T8 tidak bisa dibagi B35, maka kita pinjam 0. Jadi T80 dikali B35 dikali berapa agar mengurangi T80, karena kita ingin 2 digit di belakang koma, karena ini baru 1 digit yang baru tadi kita hitung. Nah, sekarang kita coba dikali dengan 1. B35 dikali 1 B35, 0 dikurangi 5 tidak bisa, minjam ke depan 1. 14 dikurangi 5 9. Lalu 8-nya tersisa 7 karena tadi telah dipinjam 1. 7 dikurangi 3 4. Lalu 13 dikurangi 11 2, jadi 249. 249 karena kita hanya menginginkan 2 digit di belakang koma, maka perhitungannya sudah sampai di sini. Jadi TPDB 9 basis 14 dibagi B35 basis 14, hasilnya 132,41. Sekarang soal yang C. Ubahlah 0,78 ke dalam basis 12. Nah, 0,78 kita kali dengan 12, yaitu hasilnya 9,36 dibagi 12 karena basis 12. Lalu 36-nya kita hitung lagi menjadi 0,36 dikali 12, maka menghasilkan 4,32 dibagi 12 karena basis 12. Lah, 0,32 dikali 12 juga menghasilkan 3,84 per 12 karena basis 12. Terus seterusnya sampai berulang. Nah, di sini berulangnya itu sampai 0,08. 0,08 ini nanti akan berulang lagi ke sini. Terus sampai berulang, harus dihitung sampai berulang. Jadi 0,8 dalam basis 12 adalah 943162106810011111161. Nah, ini kan dari mulai sini. Nah, ini kan berulang ya. Jadi harus sampai berulang. Soal nomor 5 yaitu gunakan teorema binom untuk menjabarkan 3x dikurangi y pangkat 10. Dalam teorema binom untuk setiap bilangan asli n, maka a ditambah b pangkat n, maka n 0 dikali a pangkat n ditambah n 1 dikali a pangkat n dikurangi 1 dikali b, seterusnya sampai n dikurangi 1, ab pangkat n dikurangi 1 ditambah n pangkat b dikali b pangkat n, seterusnya. Maka dihasilkan seperti ini untuk 3x kurangi y pangkat 10. 3x pangkat 10 dikurangi 10 kurangi 1, 3x pangkat 9y, terusnya kan ini pokoknya pangkat x dan y itu jika dijumlahkan harus menghasilkan 10. Nah, jadi kan ini 9 pangkat 1, jadi 9 ditambah 1 10, 8 ditambah 2 10, 7 ditambah 3 10. Pokoknya pangkat x dan y itu jika dijumlahkan harus menghasilkan angka n atau n-nya di sini yaitu 10. Lalu agar memudahkan untuk menghitung, kita gunakan segitiga Pascal. Nah, karena kita di sini n-nya 10, maka kita menggunakan yang ini. Maka dihasilkan seperti ini. 1. Ini kan dalam ininya 1 untuk koefisiennya 10, 45, 120, 210, 252, 210, 120, 45, 10, 45, 10, dan 1. Nah, lalu ini dijumlahkan menghasilkan seperti ini.
Lanjut soal yang 5B. Tentukan suku ke-10 dari 3x dikurangi 2y pangkat 15. Maka n-nya di sini yaitu 15. N-nya 15. R-nya 9 karena suku ke-10 kan, maka R-nya 9. Jadi CNR dikali A pangkat N dikurangi R dikali B pangkat R yaitu C pangkat 15. 9 3x pangkat 6 dikali negatif 2y pangkat 9. Ini kita faktorialkan jadi 15 faktorial dibagi 6 faktorial dikali 9 faktorial. 3 pangkat 6 729, X pangkat 6, negatif 2 pangkat 9, negatif 512, Y pangkat 9. 15 faktorial kita hitung sampai faktorial 9 karena nanti ada faktorial 9 jadi habis dibagi. Lalu ini 6 faktorial kita jabarkan. Ini kita kalikan menghasilkan ini. Lalu ini diperoleh seperti ini. Kita jumlahkan. Lalu diperoleh suku ke-10-nya adalah negatif 18681 Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.